adalah kali ketiganya saya menganalisis keramik-keramik yang ada di koleksi Museum Prabu Siliwangi. Sesuai dengan judulnya bahwa seminar ini adalah yang saya analisis adalah mengenai jenis dan bentuk, negara asal dan masa. Nah, mungkin nanti akan saya sedikit ada cerita mengenai fungsi pemakaiannya atau kegunaannya. Ya. Mungkin paparan yang ketiga ini, yang kali ketiga ini saya harus menjelaskan dulu karena ini untuk pengetahuan bersama apa itu pengertian dari keramik. Keramik kuna merupakan salah satu jenis benda yang diproduksi oleh manusia masa lalu untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka di dalam kehidupannya. Pada prinsipnya pengertian keramik adalah setiap benda yang dibuat dari tanah liat dan yang kemudian dibakar untuk memenuhi fungsinya. Dan secara umum keramik yang itu mencakup 3 macam benda berdasarkan bahannya. Ada yang tanah liat yang kita kenal dengan earthenware, juga batuan, stoneware, dan porselin. Nah, dalam penelitian arkeologi, artefak keramik sering dijumpai pada ada dua situs, jenis situs, yaitu pertama situs di daratan. Di situs daratan hampir di seluruh kepulauan Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan dan selanjutnya, dan juga puluhan bahkan ratusan situs arkeologi seperti kita juga ketemu di Borobudur, di Ratu Boko, di Bumi Ayu, di Trawulan, Liangan, perbentengan di Makassar, di Ambon, dan juga di Ternate. Ya, lanjut. Nah, yang kedua adalah situs bawah air di dasar laut atau dasar sungai. Kita menemukan juga di perairan Bangka Belitung, di perairan Laut Utara Jawa, selanjutnya, dan juga temuan artefak berada pada antara lain kalau dari situs bawah air ini kapal tenggelam Cirebon, kapal tenggelam Intan, kapal tenggelam Teksin, dan banyak lagi kapal tenggelam lainnya. Mengapa ini saya kemukakan juga? Karena ada dari beberapa koleksi di Museum Prabu Siliwangi itu memang berasal dari artefak-artefak yang dari temuan dari bawah air ini, karena masih terlihat ada sisa-sisa karang atau sisa-sisa air lautnya. Kondisi temuan keramik di Indonesia di situs daratan umumnya dalam keadaan pecah. Karena kami sebagai arkeologi dan penelitian, kami menceritakan pengalaman kami kalau di situs daratan itu umumnya dalam keadaan pecah, cukup sulit mengidentifikasi, memang harus melalui pembelajaran yang cukup panjang, dan juga prosesi di situs daratan itu proses buat pakai buang. Dan pengertian ini lebih kepada nanti penggunaannya kepada situs-situs pemukiman. Dan di situs daratan itu ada gangguan manusia dan alam, dan umumnya banyak kita temukan di situs-situs permukiman. Sedangkan di situs laut umumnya dalam keadaan utuh, tidak begitu sulit dalam mengidentifikasi karena dia utuh. Nah, yang ada di sana adalah proses buang dan pakai, dan pengertian buang itu karena sudah tenggelam. Dan gangguannya memang lebih banyak gangguan alam. Kalau sekarang juga gangguan manusia karena perampokan kapal-kapal tenggelam itu ada. Tetapi secara arkeologi memang lebih banyak pada gangguan alam. Itu ditemukan juga dalam himpunan temuan, dan situs-situsnya adalah merupakan rute-rute pelayaran. Nah, ini yang artefak keramik dari temuan situs daratan yang sering kita temukan. Memang lebih banyak kita pecahan. Ini beberapa situs penelitian kami, misalnya ini dari Trawulan, ini dari kota Batavia, ini dari tempat Denpasar Ikan. Jadi ya umumnya begitu kalau situs daratan. Tapi kalau situs lanjut, nah ini yang kalau misalnya dari temuan dari bawah laut, bawah air, umumnya dari tadi kapal tenggelam, jadi memang masih utuh, masih bisa kita kenali, dan ini kondisinya seperti ini. Lanjut. Kelebihan artefak keramik dibanding dengan artefak lainnya, bahannya tidak mudah hancur walau tersimpan untuk waktu yang lama. Di dalam air, di atas air, dalam tanah, permukaan tanah. Hal ini sangat membantu arkeolog, terutama kramolog, dalam menganalisis artefak keramik. Mengapa keramik ditemukan di Indonesia? Ada sebagai barang dagang, ada sebagai barang hadiah, ada sebagai barang bawaan, ada sebagai barang pesanan. Itu maksudnya dari negara asalnya kita temukan di Indonesia. Keramik yang banyak ditemukan pada situs-situs arkeologi di Indonesia umumnya tuh keramik paling dominan keramik Cina, keramik Vietnam, keramik Thailand, keramik Eropa, Belanda, Inggris, Jerman, keramik Jepang,
keramik Asia Tenggara lainnya kayak Khmer dan keramik Timur Tengah. Yang menariknya dari 1 sampai 5 itu semua kita temukan di koleksi di Museum Prabu Siliwangi. Informasi dan manfaat temuan keramik ya, seperti ini saya mengulang kembali. Adanya artefak keramik adalah bukti dari kehidupan masa lalu yang masih bisa ditemukan. Pada keramik terdapat informasi tentang perdagangan relatif melalui masa atau periode pembuatannya, asal daerah produk untuk negara-negara yang tadi saya sebutkan, dan mengenai jenis-jenis dan bentuk memberikan gambaran kehidupan masyarakat penggunaan barang-barang perlengkapan sehari-hari. Mereka sudah mengenal menggunakan piring, mangkuk, guci dan sebagainya, sehingga dapat membantu upaya merekonstruksi kehidupan masa lalu, sejarah masa lalu, kehidupan sosial dan masyarakat budaya masa lalu, seperti yang tadi disampaikan oleh yang pemanasan pertama. Salah satu tujuan arkeologi adalah mencoba merekonstruksi kehidupan masa lalu. Melalui keramik ini kita punya gambar, kita bisa melakukan gambar itu. Nah sekarang saya masuk ke dalam keramik kuno koleksi Museum Prabu Siliwangi yang pada tahap keempat ini yang kami analisis. Sejumlah 50 benda koleksi keramik diteliti dan dianalisis yang terdiri dari 16 cawang atau mangkuk kecil, 1 mangkuk ceper, 2 piring, 2 mangkuk, 1 tutup mangkuk, 12 guli-guli. Nah ini guli-guli dan cawan ini baru pelidan keempat ini paling dominan. Ada guci tertutup, pasu, teko, vas kecil dan botol itu pada analisis sebelumnya memang sudah ada. Silakan. Dari 50 itu kita ketahui bahwa 38 adalah keramik Cina, 4 keramik Thailand, 2 keramik Jepang, dan 5 keramik Eropa. Dan yang menariknya keramik Eropa selama ini kita mengetahuinya dari Belanda, tetapi kita juga di sini menemukan koleksi keramik Eropa yang dari Jerman, berupa botol nanti ada gambarnya, dan 1 keramik baru atau modern buatan lokal. Seperti juga pesan Pak Kiai dan teman-teman yang lainnya, dan juga dari Pak Irfan, kalau memang itu kuno kita bilang kuno, tapi kalau memang itu modern dan baru kita harus mengatakan bahwa itu memang modern, dan itulah data. Adapun negara asal dan masa pembuatan keramik tersebut berasal dari rentang waktu yang cukup panjang. Nah ini saya menariknya dan surprise juga buat saya. Pada analisis pertama dan yang ketiga itu memang kita menemukan ada keramik Cina dinasti Tang abad ke-10. Ini seperti yang di depan ini. Nah ini koleksi yang paling tertua yang ada di Museum Prabu Siliwangi, dan menurut informasi dari Kamuri bahwa ini memang ditemukan dari situs yang tadi disebutkan di situs di Pelabuhan Ratu daerah Cingkuk. Ini mungkin katanya dari Tugu Gede. Nah dari sana kita bisa punya gambaran bahwa abad 10 pun situs-situs megalitik yang ada di Sukabumi pun masih tetap dipergunakan dengan adanya temuan keramik ini. Nah selain itu juga ini baru yang pertama kali saya analisis, saya juga menemukan 1 buah keramik Cina dinasti Song awal. Ini juga abad 10-11 Masehi, yaitu termasuk dalam kategori keramik-keramik memang keramik tua. Dan di sini juga saya menemukan juga keramik Cina dinasti Yuan abad 13-14. Jadi yang 2 dan 3 ini baru ditemukan pada analisis keempat ini. Sebelum-sebelumnya kita belum menemukan dua jenis keramik dengan periode seperti ini. Dan selanjutnya adalah keramik Cina dari dinasti Qing, keramik Thailand Sawangkalo, keramik Eropa, dan keramik Jepang, juga keramik modern. Nah 4, 5, 6, 7, 8 ini dari analisis sebelumnya memang sudah ada koleksi di Museum Prabu Siliwangi. Nah ini yang guci keramik Cina dari masa dinasti Tang abad 10. Jadi selain yang ini dari Tang juga guci kecil juga ditemukan. Ada 1 lagi koleksi di sini, ada di museum. Nah ini juga semasa dengan masa ini. Cuman mungkin nanti saya akan menanyakan lagi lebih tegas, apakah ini juga sama dari Tugu Gede ataukah ini dari tempat lain. Tapi memperlihatkan bahwa ini semasa sekitar abad 10 pembuatannya Masehi. Nah ini yang keramik Song. Ini yang saya bilang dia keramiknya tua, dia Song awal. Kita sering mengenalnya Song awal atau Song utara. Ini juga dari abad 10-11 Masehi. Dia merupakan yang kita sebut guli-guli. Guli-guli itu adalah jenis botol kecil
wadah berbentuk botol dan kecil. Lanjut. Ini apa yang saya katakan tadi, cawan atau mangkuk kecil dari dinasti Yuan. Jadi dinasti Yuan itu abad 13-14. Nah kalau dikaitkan dengan sejarah kuno di Indonesia, abad-abad dinasti Yuan ini banyak kita temukan di situs-situs pada masa Majapahit. Jadi Majapahit itu abad 14 sampai abad 15. Keramik-keramiknya banyak memang masa pemerintahan Yuan, karena di Indonesia sedang masa periode Majapahit, di Cinanya sendiri sedang periode dinasti Yuan. Nah, ini keramik Cina dinasti Qing yang ada di koleksi ini. Ini yang tadi saya katakan, sekarang pada penelitian keempat, analisis keempat ini kita banyak menemukan cawan mangkuk kecil. Nah ini ada sekitar 16 koleksi dari Museum Prabu Siliwangi. Di situ selain itu juga kita menemukan jenis-jenis teko ini. Nah ini yang saya katakan, kalau misalnya ternyata ada juga koleksi yang memang dari kapal tenggelam, masih melihatkan kerang-kerang. Nah ini contohnya seperti ini, dan di Museum Prabu Siliwangi juga banyak memiliki koleksi artefak yang memang mungkin ditemukan oleh si penelitian. Sebelumnya memang ditemukan merupakan keramik bawah air. Ini keramik dinasti Qing abad selanjutnya. Kita ini ketemu buli-buli. Nah ini menarik sekali. Analisis kali ini saya banyak menganalisis buli-buli baik dari Cina maupun dari Thailand. Dan buli-buli selain itu juga kita ketemu piring, pasu, dan ini memang cukup banyak sih tidak, tetapi sebelumnya sudah memang pernah dianalisis. Nah yang menarik adalah vas ini. Vas ini sebenarnya dia memang keramik Qing abad ke-19-20. Nah waktu itu Pak Kiai sempat menanyakan ini apa sih begitu. Nah saya mencoba mencari literatur, ternyata kemungkinan ini digunakan karena ini merupakan simbol-simbol agama Konghucu Cina. Jadi ini ada regalia-regalianya, ada juga yang semuanya berkaitan dengan ritual agama Konghucu. Kemungkinan ini vas ini memang dulunya diletakkan di wihara-wihara itu kan ada yang persembahannya buat dewa-dewanya. Nah mungkin ini ditaruh di dekat situ untuk alas hiyo, ada hiyo di atasnya. Karena ini lebih banyak simbol-simbol ritual keagamaannya, dan ini mungkin bukan wadah sembarangan, tetapi digunakan lebih kepada untuk keagamaan. Nah ini keramik Cina dari dinasti Qing yang lainnya. Ini dari abad 1920. Ini ada jenis teko yang tadi kita bisa lihat perbedaannya. Tadi teko yang abad 19, kalau ini abad selanjutnya 1920. Dan ini guci-guci kecil, dan ini ciri khas sekali. Ini barang siwa dari Guangdong. Tahun kemarin analisis ketiga saya banyak menganalisis keramik dari Prabu Siliwangi, Museum Prabu Siliwangi ini model-model seperti ini. Dan ini banyak koleksinya di sini. Dan ini juga model-model koleksi Cina, keramik-keramik guci Cina. Dan ini yang paling termuda, terbaru. Sekarang kita masuk ke keramik Thailand. Ini kenapa saya jadi satu, karena tidak sebanyak keramik Jepang. Keramik Cina. Jadi keramik Thailand, keramik Jepang, dan keramik Eropa. Ini yang kami analisis buli-buli dari keramik Thailand yang dibuat buatan tahun abad 15 sampai 16 Masehi. Segitu banyaknya variasi buli-buli yang ada di museum ini. Nah ini keramik Jepang. Jadi keramik Jepang ini keramik abad 20. Waktu itu memang diserahkan ke saya berupa foto terpisah. Tapi setelah saya lihat, kita datang ke sini, kita analisis, ternyata ini merupakan satu kesatuan. Ini mangkuknya, ini tutupnya. Hiasannya juga sama di sini. Ini keramik abad 20. Sebelumnya waktu analisis yang ketiga, kami banyak menganalisis keramik Jepang juga berupa teko Jepang juga. Jadi cukup variatif koleksi keramik Jepang yang ada di Museum Prabu Siliwangi. Ini keramik Eropa. Keramik Eropa itu ini ada berupa guci-guci kecil. Kalau ada juga piring yang umum. Nah ini yang botol.
Botol ini botol Eropa buatan Jerman. Biasanya di sananya di Jermannya itu dipakai untuk ginger wine atau minuman keras. Nah di sini mungkin kalau yang saya baca literatur bahwa ini lebih kepada pemesanan orang-orang Belanda, orang VOC Belanda gitu. Kemungkinan ya memang digunakan untuk minuman-minuman mereka. Sedangkan ini banyak digunakan ini untuk wadah-wadah garam. Sedangkan ini untuk susu, wadah susu. Ya, nah ini yang saya katakan keramik baru modern buatan lokal. Kenapa? Kita bisa lihat kalau misalnya kita sering melihat keramik kuno dan segala macam, bisa kelihatan bahwa yang mana sih, seperti apa sih barang yang asli, maksudnya yang kuno, seperti apa sih buatan baru. Ini memperlihatkan bahwa ini modern dan buatan lokal. Tapi di mana dibuatnya nanti saya akan minta informasi dari Pak Kiai. Terima kasih. Lanjut. Berdasarkan periodisasi keramik koleksi Museum Prabu Siliwangi yang dianalisis kali ini sangat menarik karena ditemukannya keramik dari dinasti Tang abad 10, juga keramik dinasti Song Utara yang juga dibuat pada abad 10 berupa buli-buli. Ada pula wadah keramik dari masa dinasti Yuan. Saya mengulang yang tadi yang saya jelaskan. Terus adanya keramik-keramik ini menambah bervariasinya data mengenai keramik Cina yang ada di museum, di mana berdasarkan hasil analisis sebelumnya ditemukan pula keramik masa dinasti Ming, masa dinasti Qing. Jadi kalau kita lihat urut-urutan dari Cina, dinasti hampir semuanya masuk. Jadi diawali kan dinasti Tang, dinasti Song, dinasti Yuan, dinasti Ming, dan dinasti Qing. Dan itu semua ada di museum sini Prabu Siliwangi. Nah ini mengenai keramik Thailand yang dianalisis kali ini adalah buli-buli yang dibuat pada abad 15-16 Masehi. Jika dilihat dari catatan sejarah pedagang keramik Thailand pada masa lalu, barang keramik buli-buli Thailand memang merupakan salah satu barang dagang yang banyak diperjualbelikan di perairan Nusantara mulai sejak abad 14-15 Masehi. Jadi kalau misalnya kita ketemu abad-abad selanjutnya dengan buli-buli di koleksinya di museum ini, ya memang waktu itu perdagangan pada masa itu banyak. Mengenai keramik Eropa, koleksi yang dianalisis, tadi saya ulang lagi, keramik yang dianalisis berasal dari abad 18, 19, dan 20 Masehi, memperlihatkan wadah yang kegunaannya dipakai harian sebagai perlengkapan rumah tangga, antara lain berfungsi sebagai tempat wadah garam, serta wadah yang digunakan untuk tadi gambarannya untuk susu. Demikian juga botol buatan Jerman yang tadi mungkin untuk kegunaannya untuk minum ginger wine. Mangkuk bertutup keramik Jepang dibuat pada abad 20, sangat mungkin keberadaannya bersama dengan kedatangan para tentara Jepang dan keluarganya di Indonesia, atau bisa juga memang merupakan barang pesanan dari pemuka di Nusantara. Karena kalau dilihat dari bentuknya mangkuk bertutup dengan hiasan seperti itu digunakan oleh masyarakat yang menengah ke atas, bukan untuk masyarakat biasa. Berdasarkan bentuk pembakarannya dari keramik Cina yang ada berasal dari Fujian, Guangdong, Siwan yang tadi berwarna khusus hijau. Berdasarkan kualitas barang keramik yang ada, keramik koleksi Museum Prabu Siliwangi yang dianalisis kali ini banyak yang dibuat di wilayah Fujian. Kalau yang ketiga waktu itu banyak dibuat di Guangdong, kalau yang sekarang ini banyak koleksi buatan Fujian. Nah ini kenapa saya kemukakan, karena Fujian itu adalah yang menengah. Kalau Guangdong itu yang produk massal, ini produk menengah. Ya, lanjut. Akumulatif dan rekomendasi ini sebenarnya kenapa saya sampaikan agar saya juga ingin menginformasikan bahwa telah dilakukan 3 kali kegiatan analisis keramik. Jadi kegiatan analisis keramik koleksi Museum Prabu Siliwangi yang telah dilakukan sebanyak 3 tahap. Pada tahap pertama 2024 telah menganalisis sejumlah 9 buah keramik dengan bentuk piring yang paling dominan. Kenapa hanya 9 untuk tahap pertama? Karena untuk tahap pertama saya juga mendapat tugas untuk menganalisis arca-arca Hindu-Buddha tipe Jawa Barat. Jadi bukan hanya keramik, tapi juga ada artefak lain. Pada tahap ketiga, kenapa saya langsung tahap pertama dan ketiga? Karena pada tahap kedua kegiatan analisis ini lebih kepada artefak-artefak tekstual. Ada naskah, ada dan ada koin mata uang, lebih kepada kolonial bahasa Belanda. Jadi saya tidak terlibat di sana. Nah, mulai pada tahap ketiga baru saya terlibat lagi. Ini yang terbanyak yang saya dapat tugas dari museum ini. Saya sempat menganalisis sejumlah 77 buah
keramik dalam bentuk piring Cina dari dinasti Qing yang paling dominan. Nah, sedang pada tahap keempat kali ini sebanyak 50 buah dengan bentuk-bentuk lebih bervariatif seperti keramik, ada buli-buli dan cawan. Jenis keramik lokal museum yang telah dianalisis sebanyak sejumlah 136 wadah dengan berbagai variasi yaitu mangkuk, piring, cawan, buli-buli, guci, teko, pasu, penutupan dan botol. Koleksi ini dari berbagai negara yang saya katakan dari Cina, Thailand, Vietnam, Eropa, dan Jepang. Dengan jumlah sedemikian banyak, bentuk yang sangat bervariasi sekitar 9 bentuk keramik, serta dari 5 negara yang biasa memasok keramik asli Nusantara, serta memiliki keterangan yang representatif, tampaknya sudah waktunya Museum Prabu Siliwangi ini mendisplay benda-benda koleksi keramik pada tempat khusus yang memang untuk area koleksi keramik. Ini himbauan dari kami. Sebagai penambah pengetahuan, juga menunjang bahan ajar, perlu dibuat gambaran peta perdagangan keramik Nusantara. Nah, itu untuk pelengkap dengan keramik itu, serta bagan atau flowchart bentuk dan jenis keramik, bagaimana asal muasal keramik, jalur-jalur perdagangan, serta fungsinya pada masa lalu, guna memberikan informasi yang lebih banyak dari Museum Prabu Siliwangi ini. Hal tersebut akan menjadikan koleksi keramik Museum Prabu Siliwangi lebih representatif dan jelas menambah wawasan bagi para pengunjung, baik bagi pelajar, mahasiswa, tenaga didik atau guru dan dosen, bahkan peneliti maupun masyarakat umum. Hal yang mendesak adalah perlunya dibuat buku katalog, jadi buku katalog keramik koleksi Museum Prabu Siliwangi yang dapat dijadikan pegangan baik bagi pengelola museum, kurator, pengunjung yang ingin memperoleh pengetahuan tentang koleksi Museum Prabu Siliwangi. Kenapa ini saya kemukakan? Karena saya sudah beberapa kali terlibat dalam penyusunan buku katalog keramik museum. Saya waktu itu di Museum Keramik Angkutan Ular di Sidoarjo. Saya terlibat dalam penyusunan keramik koleksi museum dan juga di Museum Seni Rupa dan Keramik di Kota Tua, Jakarta, Batavia. Dan itu ternyata memang itu sangat fungsional sekali. Dan kami merasa bahwa Museum Prabu Siliwangi ini sudah siap dan sangat representatif kalau dibuatkan buku katalog keramik koleksi Museum Prabu Siliwangi. Dan selain itu juga imbauan dari kami adalah adanya publikasi dan diseminasi tentang koleksi keramik Museum Prabu Siliwangi perlu dilakukan di semua jenjang pendidikan. Jadi untuk buku untuk SD, untuk SMP, untuk tentang keramik ya kita itu pasti kontennya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Sudah saatnya juga melalui koleksi keramiknya sesuai tadi juga cita-cita Pak Kiai bahwa Museum Prabu Siliwangi mengembangkan fungsinya sebagai media, sarana dan sumber pengetahuan bagi para pengunjung dalam berkunjung. Jadi bukan kita datang lihat hanya ini segala macam, tapi menambah ilmu pengetahuan dan juga mungkin untuk mahasiswa atau murid-murid SMA yang dapat tugas bisa juga membuat laporan-laporan dari koleksi keramik yang ada di museum. Ini ilustrasi saja. Nah ini salah satu cara pembuatan keramik yang menggunakan roda putar cepat. Jadi keramik itu memang harus karena sesuai dengan bahannya yang dari clay harus dilakukan dan mereka juga sangat ahli untuk pembuatan keramik dengan roda putar cepat. Lanjut. Nah ini saya memberikan gambaran bagaimana di wilayah Cina di Shenzhen. Shenzhen itu wilayah yang memproduksi keramik dengan high class. Jadi dari daerah Shenzhen, Fujian, Guangdong itu ada level tingkatannya. Shenzhen itu masuk ke dalam kategori yang high class karena dekat dengan kerajaan, istana dan umumnya di bawah monitor para penguasa. Nah ini cara mereka membuat kobaltnya sebagai nanti glasir yang berwarna biru untuk hiasan. Nah ini bagaimana mereka membuat lukisan. Nah ini bagaimana mereka mengangkat pembuat mangkuk untuk begitu ahlinya mereka bagian dasarnya. Nah ini mereka melukis lukisan-lukisan yang keramik-keramik besar. Nah ini saya ingin memberikan kalau misalnya nanti kita kalau Pak Kiai akan membuat ruang khusus untuk keramik, ada flowchartnya, ada gambarnya, ada keramik segala macam. Nah, kita memerlukan keterangan-keterangan seperti ini, peta-peta jalur perdagangan keramik di Indonesia.
Jadi asalnya dari Cina, yang merah ini, mereka masuk ke Jawa, ke India, ke Persia, Eropa. Begitu juga mereka balik, ada dari Eropa masuk ke Jawa, dari Persia juga masuk. Jadi gambaran ini penting untuk kita punya gambaran gimana sih keramik itu datangnya. Lanjut. Nah, ini letak geografis Indonesia itu strategis antara dua benua dan dua samudra. Ini yang tadi kaitannya dengan jalur-jalur perdagangan. Kalau misalnya kita ketemu kapal tenggelam, jadi inilah jalur-jalur perdagangan pelayaran kuno. Bagaimana keramik masuk ke Indonesia, barang-barang selain keramik. Barang-barang lain juga termasuk keramik. Jadi jalur pelayaran dari pelabuhan asal Cina menuju Timur Tengah dan sebaliknya. Jalur perdagangan kedua itu jalur bagian barat menuju Vietnam dan ke Thailand, ke Borneo dan ke Jawa. Dan jalur timur menuju Filipina dan Korea dan Jepang. Nah, ini peta jalur perdagangan Cina di Asia Tenggara sekitar abad 16-17. Nah, ini jalur-jalur perdagangannya. Jadi tidaklah heran kita kalau di Indonesia kita banyak sekali artefak tinggalan keramik yang juga ditemukan di berbagai macam, yang juga akhirnya ada di Museum Koleksi Keramik Siliwangi ini. Ini hanya beberapa daftar pustaka yang memang yang saya berikan, karena mungkin nanti akan diperlukan atau bagaimana, mungkin juga nanti jadi koleksi perpustakaan di untuk museum, bisa kita coba cari. Nah, ini terima kasih. Nah, ini koleksi yang dari museum. Terima kasih. Aku akan membawakan ke Pak Erwin.